Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ikhwanil kiram, uswikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, pada kesempatan siang hari ini kami berdiri di atas mimbar berwasiat kepada para hadirin semua, terutama kepada diri kami dan keluarga kami, untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat tenaga, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah bekal takwa yang kita punya ini kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang ada di dunia sekarang ini, lebih-lebih yang lebih kekal dan abadi, kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, di tengah kebahagiaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, marilah sejenak kita merenungi hakikat sebenarnya dari ibadah kurban yang kita tunaikan pada hari ini atau besok, yaitu sebagai amal ibadah sebelum kita mati, sekaligus bekal berharga untuk perjalanan abadi kita di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu sekalian, setelah itu berkorbanlah kamu sekalian. Setiap hewan kurban yang kita sembelih dalam ibadah kurban adalah menjadi pengingat yang kuat bagi kita tentang kematian. Apa itu? Hewan itu hidup, lalu kita sembelih dan dagingnya kita bagikan kepada yang berhak menerima. Ini merupakan cerminan singkat dari perjalanan hidup kita. Kita semua dilahirkan hidup di dunia dalam waktu yang sangat terbatas, dan pada akhirnya kita menghadapi kematian sesuai yang Allah tentukan, sesuai Allah telah takdirkan kepada kita semua. Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia yang sekarang kita tempati ini adalah ladang amal kita semua. Jadi kita semua tidak bisa beramal kecuali ada di dunia ini, sehingga kelak kalau kita meninggal dunia, kita tidak bisa menanami lagi ladang kita karena keterbatasan, kecuali 3 perkara, yaitu sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir,
atau berwakaf, au ilmun yuntafa'u bihi atau mempunyai ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, mempunyai anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. 3 amal ini adalah termasuk yang membuat kita bisa beramal walaupun kita telah meninggal dunia. Kita seringkali terlena dengan gemerlap dunia, apalagi di zaman sekarang ini. Kita sibuk menumpuk-numpuk harta, lalu mengejar jabatan dan membangun ambisi yang seolah-olah hidup ini tak berujung. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kamu sekalian telah lalai menumpuk-numpuk harta sehingga kamu sekalian bertemu dengan yang namanya kematian. Kematian itu sangat dekat dan amat dekat di kehidupan kita, dan itu pasti terjadi. Hari ini kurban hadir sebagai pengingat lembut bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara kita. Oleh karena itu, kami mengajak kepada para hadirin semua, di samping kita mencari nafkah untuk kehidupan rumah tangga kita, jangan lupa kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersama-sama kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, ketika kita menyembelih hewan kurban, kita kembali diingatkan bahwa pada suatu hari kita juga akan disembelih dari kehidupan dunia ini. Artinya, kita dipisahkan dari segala apa yang kita miliki, dan itu kembali kepada sang pemilik, yaitu Allahu Rabbi, Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyiapkan bekal terbaik untuk perjalanan yang sangat panjang menuju akhirat kelak nanti? Dan juga kurban sejatinya salah satu amal yang bisa dijadikan bekal kita menghadapi kematian. Kurban bukan hanya tentang menyembelih, tapi juga tentang kebaikan yang mengalir. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga dan kerabat. Ini adalah bentuk nyata dari kepedulian sosial yang diajarkan dalam agama Islam. Memberi makan kepada yang membutuhkan adalah sedekah yang sangat dianjurkan. Bayangkan berapa banyak pahala yang mengalir dari setiap suapan daging kurban yang dinikmati oleh mereka yang jarang merasakannya. Ini adalah investasi pahala yang akan terus mengalir, bahkan mungkin setelah kita tiada. Di sisi lain, berkurban dapat menyucikan harta kita. Berkurban adalah bentuk syukur atas rezeki Allah yang diberikan. Harta yang bersih akan menjadi saksi kebaikan kita kelak di akhirat. Kurban juga menjadi wujud ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Kurban adalah perintah Allah, maka kita laksanakan bagi yang mampu, harus dengan ikhlas, bukti ketakwaan dan kepatuhan seorang hamba. Ketakwaan ini yang akan menjadi penolong kita di hari kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Jamaah sidang Jumat yang kami muliakan, mari kita rayakan hari raya Idul Adha tahun ini dengan berlomba-lomba meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu hari tua, dan jangan pula menunggu kita kaya ataupun ketika kita sakit. Kenapa? Karena kematian
tidak mengenal usia, tidak mengenal status, tidak mengenal waktu, dan bisa datang kapan saja dan di mana saja. Kurban adalah salah satu dari sekian banyak pintu amal kebaikan yang bisa kita raih selagi masih ada kesempatan. Ayo bersama-sama, mari kita jadikan momen Idul Adha ini sebagai momen untuk lebih giat lagi dalam beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kurban dan seluruh amal kebaikan kita dan di hari Jumat ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekelumit khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa kita fahami dan kita renungi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.